paket darurat, umpamanya senter, lilin, makanan cadangan, makanan lampu penerang, listrik cadangan, jika mati selama 7 hari, apa yang dilakukan? Nek upamane listrik, internet mati 7 hari, bayangkan apa yang kamu lakukan sekarang ini. Guyang-guyu, nangis, apa jogetan, coba bayangke. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Sekali lagi, saat matinya listrik, krisis air bersih, krisis makanan, obat-obatan, apa mana kalau memang ditambahi kondisi perang, anomali ekstrim, krisis yang memuncak, krisis pangan, krisis air bersih, krisis kesehatan, itu akan sangat terasa. Penyakit, saat ini itu kondisi alam semesta, anomali cuaca, anomali ekstrim, keadaan pendidikan sekarang ini semuanya mengarah untuk menjadi manusia terjajah dalam sistem buruh, untuk berada di dalam kontrol sistem politik, kontrol kehidupan sosial kolektif. Dibangun manusia itu untuk memiliki cenderung parsial, sendiri-sendiri, kreatif, tidak ada wadah secara baik untuk dapat dikembangkan menjadi sebuah inovatif. Kita memerlukan satu pola kekuatan komunikatif dan musyawarah. Jadi sistem yang dapat membangun cara berpikir dan cara bertindak, kemampuan komunikatif, kemampuan musyawarah. Untuk menjadi manusia yang memiliki komitmen, gentle, berani jujur, benar, adil, dan bertanggung jawab, maka kita memerlukan sistem atau pola media yang dapat membangun supaya kita itu menjadi orang yang tanggung jawab, istiqomah, dan sungguh-sungguh untuk menjadi dan berlatih menjadi manusia mandiri dan produktif dalam melakukan budidaya. Kita juga memerlukan satu komunitas sistem pola mengembangkan potensi berpikir. Adanya sebuah bangunan yang muhasabah, menganalisa diri, riset dan mengembangkan, melatih, merancang kreatif dan inovatif untuk mengembangkan kehidupan sosial yang bermanfaat dan berfaedah individu dalam kehidupan sosial. Kita juga butuh berlatih untuk memiliki kemampuan account, kemampuan berhitung yang intinya itu adalah evaluasi diri. Kowe berlatih berhitung tapi tidak mampu mengevaluasi diri, merancang diri, skedul diri, sebenarnya belajarmu bohong. Maka itu hanya belajar menjadi orang terjajah yang tidak mampu memproyeksikan terhadap bagaimana masa depan dirancang, baik dirinya dan generasi ke generasi, apalagi ngomong sistem kolektif, sistem bersama. Nah ini kan butuh media pelatihan, makanya
utamanya memang yang penduduk ya, yang di dalam ini kita latih untuk ini. Makanya kita bersama dengan jamaah untuk diajak gotong royong, kita menata ini, kita mencoba pelan membangun. Jadi lahan yang ada kita jadikan sebagai media untuk membangun komitmen konsisten, membangun komunikasi, kebersamaan, untuk memiliki resiliensi, untuk menjadi manusia yang memiliki kemampuan bangkit dari keterpurukan, kemampuan beradaptasi dalam menghadapi kesulitan dan tantangan, kemudian juga kemampuan bertahan hidup untuk mengembangkan potensi dan kesungguhan, mampu mengelola mampu mengelola informasi dan menjadi manusia informatif, dan mampu komunikasi dan manusia komunikatif. Ini sekilas kalau kita yang sedang kita coba bangun. Sebab kalau kita tidak mempersiapkan, generasi ke generasinya akan semakin bleyotnya. Kemudian saat ini juga dalam kondisi, kalau ini mungkin yang online, jamaah yang mungkin di pinggir sungai, pantai, yang sekarang ini banyak terjadi menerima kebencanaan ya, angin puting beliung dan sebagainya yang sekarang ini. Ya alhamdulillah dari jamaah aman, dan semoga semuanya aman, dan paling tidak semuanya dapat memiliki mental yang kuat, tapi tidak arogan, menjadi manusia yang pasti diamankan Tuhan, begitu ya. Jadi persiapan pada, karena goro ini masih jauh dari puncak goro-goro dalam pengertian bentuknya. Sekarang kan baru fenomena cicilan-cicilan. Kecuali seperti yang di Aceh, di Sumatera Utara, itu yang cukup parah ya, cukup hebat sampai hilangnya sebuah desa begitu. Kemudian ketambahan lagi Kalimantan, kemudian beberapa waktu yang lalu Sulawesi, kemarin dan sampai sekarang masih itu di Pati, Rembang, Kudus, yang sekarang juga mengalami banjir hebat, walaupun belum sampai melebihi seperti Aceh dan Sumatera Utara. Memang kita memerlukan satu kesiapsiagaan, utamanya yang dekat pantai, dekat sungai-sungai besar. Karena kita akan mengalami beberapa hal. Bisa jadi saat ini kita aman dan nyaman, tapi pada saat krisis energi, kalau krisis energi itu berarti listrik mati, sambungan listrik itu nggak ada, internet berarti mati. Apakah itu ada kemungkinan? Ada. Negara Venezuela itu sebelum Maduro itu ditangkap oleh Amerika dan beberapa negara yang akan dijajah baik secara ekonomi kemudian dikendalikan, itu tes case-nya, uji cobanya dan polanya itu adalah memutuskan aliran listrik.
Karena semuanya dapat dikontrol dari satu titik. Umpamanya kayak Amerika itu pengen mateni Indonesia gampang, tur banget. Ngontrol semuanya kan berada di dalam kontrol mereka. Gampang banget. Apalagi semuanya kan sistem digital. Presiden Venezuela itu hanya 2,5 jam selesai menculik seorang presiden yang sebelumnya juga melakukan kewaspadaan dan berada di dalam bunker. Dilakukan hanya 2,5 jam, itu prestasi yang tidak bisa dibayangkan. Rusia yang sebelumnya untuk melakukan Zelensky seperti pada saat perang Ukraina, mereka tidak bisa meniru polanya Amerika. Akhirnya terjadilah perang dengan Ukraina itu. Maunya menculik tapi nggak mampu. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa krisis ekonomi, krisis listrik, krisis itu memang kita harus memiliki kesiapsiagaan. Jadi beberapa banyak hal yang bisa dipersiapkan secara emergensi. Yang dekat sungai, dekat laut berarti memiliki pelampung, pamanyakan itu ya minyak tanah. Syukur yang sejak awal sudah bisa melakukan panel surya. Kemudian untuk pendidikan kita memang seharusnya sudah mulai berpikir kurikulum itu tentang mitigasi dan survival. Seharusnya memang sudah mulai merancang sistem kurikulum survival, cara bertahan hidup di dalam keadaan awal pasca sampai pada awal pra sampai pasca, berkaitan dengan keadaan mitigasi itu sistem bertahan hidup, survival, panganan-panganan yang dapat untuk ini. Sekarang seharusnya kita sudah mulai berpikir karena tanda-tanda adab 4 itu sudah ada semua. Kemudian secara mental kita ubah ketakutan menjadi persiapan. Krisis terjadi kepada mereka yang tidak mau belajar. Jangan takut pada perubahan apapun, entah itu teknologi, ekonomi, atau budaya. Tapi khawatirlah jika kamu tetap menjadi manusia yang sama saat dunia telah berubah. Tapi kamu tidak bisa mengalami perubahan, mung bingung lingak-linguk ndombang-domblong, saya ketok buduni kan. Orang yang enggak siap berubah itu saya ketok buduni. Apa mana saiki wis bodoh, saat berubah saya ketok buduni kan. Umpamanya kan begitu. Kita kan enggak ingin terjadi gitu. Kemudian kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan dunia. Kita tidak bisa mengendalikan bank. Kita tidak bisa mengendalikan the Fed. Kita tidak bisa mengendalikan Federation of Banks dunia.
dropping of birth umpamanya begitu. Tapi kita bisa mengelola aset-aset diri kita sendiri. Kita melatih untuk mengelola aset kita, rupiah-rupiah kita, kehidupan diri kita sendiri. Yang tidak kena fluktuasi, inflasi, itu kejujuran, kesungguhan, kebersamaan. Itu tidak mengalami deflasi, itu tidak mengalami gejolak harga. Aktivitas kita, kebersamaan kita. Kita perlu tahu bahwa saat ini faktanya memang terjadi anomali, dan semakin waktu semakin ke sini, semakin ke sana, semakin besar. Kita memerlukan memperkuat atap kita, tiang-tiang kita, pondasi-pondasinya, memperkuat rumah kita, hati kita, pikiran kita, itu yang dimaksud. Makanya kita fokus untuk membangun disiplin, komitmen, konsisten. Disitulah kekuatan sejatimu. Ya. Saat ada informasi adanya angin puting beliung, semakin kita menjadikan krisis ini semoga semakin menguatkan jiwamu, mentalmu, jiwa kita, mental kita. Karena begini, di dalam krisis banyak manusia-manusia hebat lahir. Sangat jarang orang hebat lahir dari kenyamanan, dari kemanjaan. Sangat jarang orang hebat, orang baik itu lahir dari kemanjaan. Orang hebat hampir selalu lahir dari krisis. Peradaban yang baik, peradaban yang akan membangun sebuah pengelolaan juga lahir dari keadaan krisis ekonomi, krisis sosial, krisis kepercayaan, sehingga ada satu dua yang dapat dipercaya. Maka jamaah rahimakumullah, santriwan santriwati semuanya, berlatihlah untuk tidak hanya menjadi manusia permukaan. Investasikan diri Anda pada kedalaman, bukan hanya kepada permukaan. Hanya kebingungan pada pengakuan validasi, hanya tampak baik, tampak hebat karena kertas dan pacaan pakaian. Saat krisis, segala yang dangkal akan tersapu. Pastikan pola dan kerja serta pemahaman Anda tentang kehidupan itu adalah dalam nilai yang mendalam. Jangan hanya retorika formalitas.
Jadi kalau kita belajar Lombok, maka kedalamannya disertakan. Maksudnya itu tidak hanya sekedar warna Lombok, harga Lombok, tapi juga manajemennya, instrumennya. Itu sebagai contoh. Kesungguhan untuk menjadi mahir dan mendalam terhadap apa yang kita lakukan. Kualitas adalah mata uang yang tidak pernah mengalami inflasi. Ya mungkin kalau santri ya mungkin gong nyaut dalam keadaan saat ini yang sedang mengalami krisis menuju krisis. Nah, ini tandanya kan inflasi. Banyak negara yang mulai tampak gagal, ya beberapa negara. Anomali iklim cuaca sudah sangat jelas di depan kita, mata kita. Walaupun kita belum mengalami, semoga ada kesiapan ya kita semuanya. Geopolitik yang semakin tidak menentu, entah kapan terjadinya, tapi krisis perang itu kayaknya nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Memang seharusnya warga negara kita itu walaupun wis enek KK, KTP, tapi kan formulir rumah tangga, formulir keanggotaan jamaah kalau di kita, anggota ke jamaah yang menjadi tanggung jawab bersama itu semuanya tertuang. Kondisi saat ini yang tidak bisa menjamin aman, maka kita harus siap siaga, kita selalu waspodo. Banyak yang tidak mengira tiba-tiba puting beliung itu di mana-mana. Saat mendengar informasi ABI, kemudian tiba-tiba kena banjir. Karena sebelumnya yakin mengatakan ini nggak mungkin banjir, sebab kalau ini banjir berarti sana hilang. Itu banyak. Dan ternyata akhirnya terjadi banjir, akhirnya terjadi puting beliung. Itu banyak dari data yang semula mereka tidak mengira sama sekali. Kehilangan material, kehilangan infrastruktur. Saat diwawancarai, saat menulis di tanggapan itu selalu mengatakan karena biasanya nggak pernah terjadi, maka mereka nggak melakukan persiapan apapun. Maka kita tetap perlu yang namanya siap siaga. Formulir keluarga, anggota keluarga. Saudara yang jauh di mana itu ada datanya begitu ya. Paket darurat umpamanya senter, lilin, makanan cadangan, makanan lampu penerang, listrik cadangan jika mati selama 7 hari, apa yang dilakukan?
Nek upamane listrik, internet mati 7 hari, bayangkan apa yang kamu lakukan sekarang ini. Guyang-guyu, nangis, apa jogetan, coba bayangke. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Seandainya nggak ada lilin, nggak di center gitu. Kita merencanakan sebuah planning darurat, apa yang dapat dilakukan oleh keluarga, oleh kita, berbagi tugas, membuat schedule. Sekali lagi saat matinya listrik, krisis air bersih, krisis makanan, obat-obatan, apa maneh kalau memang ditambahi kondisi perang, anomali ekstrim, krisis yang memuncak, krisis pangan, krisis air bersih, krisis kesehatan, itu akan sangat terasa. Penyakit, di kondisi bencana itu, apalagi pada saat ada korban, paskanya itu juga nggak kalah berat. Penyakit mudah berkembang. Maka kita memiliki kesiapan menghadapi krisis itu. Makanan, memiliki sistemnya, pamannya beras. Bagaimana untuk dapat bertahan 3-4 bulan? Cara penyimpanan harus belajar ini. Air, bagaimana mengelola air, air kotor menjadi air bersih, bagaimana caranya? Ini banyak kejadian yang banjir, bandang, kebingungan, akhirnya terjadi apa jenenge itu, borok san sakit karena tidak tahu caranya, akhirnya meminum air yang jauh dari layak. Jadi bagaimana cara menyimpan pamannya makanan, beras, kemudian madu, yang dipersiapkan di rumah tangga itu adalah saat kita menghadapi krisis, itu beras divakum, penyimpanan kan banyak, itu banyak banget cara-caranya, buka aja YouTube. Kemudian memiliki madu, madu jelas bertahan lama. Kacang kering itu pamannya kacang tanah, kacang hijau, kecap manis. Kalau dalam keadaan normal, mie itu mungkin dianggap nggak sehat, tapi dalam kondisi untuk persiapan mie kering itu diperlukan. Makanan kaleng, sarden, kan gitu, makarel dan seterusnya. Nah, bisa ditambah apa begitu ya? Ini kan di jamaah, di rumah tangga itu untuk mulai berpikir tentang beras, madu, kacang kering, kacang tanah, kacang hijau, kecap manis, mie kering, makanan kaleng yang dapat bertahan 7 hari. Listrik mati 7 hari, internet mati 7 hari, seperti apa yang dilakukan? Kemudian toolkitnya mungkin lilin, center, P3K untuk mulai dikontrol, dilihat di rumahnya masing-masing. Ada lilin mungkin, ada center, batu, selimut, tali temali, perahu, kalau memang itu dekat
laut, dekat sungai besar. Itu keadaan darurat, emergensi. Kemudian untuk menghadapi peradaban jangka panjangnya, kita membangun budaya, membangun mental spiritual, pikiran dan tindakan budidaya, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan ini sebagai media untuk berlatih administrasi, manajemen, olah data, rembuk data, komunikasi. Kemudian untuk dikembangkan, mengeksplorasi diri, mengembangkan diri. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Ini tanah-tanah selak, gitu. Tapi utamanya mental dan jiwa. Jadi wong ojo gampang kebingungan apa yang dilakukan. Hanya sekedar milih kopi opo teh. Itu banyak orang yang nggak bisa memilih. Wong ngono kok arepe ngatur negara, ngatur pemerintah. Nek ditakoki bojone, teh apa kopi mas? Terserah. Wong garek jawab kopi utawa teh wae lho gak iso jawab, kebangetan wong awake dhewe iki. Gak iso gawe keputusan. Ngono kok arepe dadi manajemen. Nek ditawani kopi atau teh itu berarti sing nawani itu wis siap. Kowe milih kopi, digawekno kopi, milih teh gawe teh. Nek muni terserah ya diumbar wong itu memang kamu nggak punya manajemen. Itu kan menjadi sok semuci, sok manut. Sebenarnya kalau kopi poteh itu pasti kamu nggak punya bayangan. Itu orang yang tidak siap, manut terserah. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa itu orang yang nggak punya komitmen. Oke, contohkan. Tapi itulah yang banyak di kita. Jadi dari penawaran itu sudah kelihatan. Jadi kita ini mau diarahkan organisasi ini awak dhewe ke kemana ke wis roh, wis kena diprediksi. Ya terseok-seok lah kan gitu wong. Prosentasenya terlalu besar yang tidak bisa menetapkan kopi atau teh. Pemerintah ditambahin kopi nopo teh nopo susu, saya judek. Ditambahin kopi teh susu nopo jahe. Yes. Tapi juga tidak menjadi orang yang kaku beku. Napa unjukane jahe mboten wonten nek Mas, wontene kopi. Nek gak jahe ora tak antemi kowe kan gitu. Nah, itu ya padha dene kan gitu. Ya, sekarang itu teman-teman yang semoga dalam ridho Al-Qur'an dan ampunannya. Ini sekilas kita nyulik untuk berkaitan dengan kita menghadapi krisis. Nanti kita kuatkan di akad paing. Tapi kita tidak bisa menafikan keadaan anomali saat ini. Ya, utamanya sing wis wong-wong kuwi nek santri ngene ya. Syukur nyaut, ora nyaut ya wis kan gitu. Syukur nyaut, tapi kita ajak untuk nyaut, makanya kita juga ajak untuk bergerak.
Kita ajak untuk bergerak melalui satu sistem media yang sangat terbatas, kita jadikan sebagai alat untuk berlatih administrasi, manajemen, koordinasi, konsolidasi, untuk kita dapat melakukan pelatihan itu. Eman media yang ada jika kita tidak gunakan untuk mempersiapkan keadaan anomali, membangun paradigma baru. Yakinlah akan banyak orang sing domblong, sing nyesel, kaget, waduh jatuh, nanti akan banyak yang seperti itu. Ini peningkatan intensitas, kualitas dan kuantitas kebencanaan. Setiap tahun itu terjadi peningkatan dan setiap tahun peningkatannya tajam. Jadi tidak gradual begitu, tapi grafiknya itu kan begini. Itu ya, kita ajak mulai dari santriwan santriwati untuk mulai ada greget. Kita berharap lahir dari keadaan krisis ini orang-orang yang mampu menata dirinya. Sekali lagi kita bangun bebarengan kebersamaan, kekeluargaan, dan membangun sebuah perilaku jiwa yang siap menghadapi, melakukan bentuk perubahan dan peradaban baru, menjadi manusia yang sadar. Semoga dalam ridho, maghfirah dan ampunannya mendapatkan berberan berkasa pangestu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.